Bapa, dengarkanlah akan kata-kata yang kami naikkan di dalam pujian ini Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala-galanya. Dan kami membuat suatu pernyataan bahwa kami hanya mau menyembah-Mu. Karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Dengarkan akan pernyataan kami Tuhan bahwa kami sangat rindu untuk tetap mencintai-Mu. Dalam keadaan apapun juga. Buat kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Lebih daripada segala-galanya. Dan biarlah pada malam hari ini Engkau siapkan hati kami. Untuk kami boleh menangkap apa yang Engkau mau. Engkau yang menerjemahkan Tuhan akan firman yang akan kami dengar pada malam ini. Supaya kami boleh mendengar dan kami boleh mencerna, kami boleh menangkap. Dan kami menangkap dengan pengertian yang berasal daripada-Mu. Bekerjalah Tuhan Roh Kudus karena Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat tarian. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Saat ini kami mau mempersilahkan Engkau untuk menguasai seluruh pikiran, jiwa dan hati kami. Dan kuasai tempat ini. Engkau sendiri akan menguasai pemberitaan firman-Mu. Urapan yang daripada-Mu, pewahyuan yang daripada-Mu. Membuat semua firman-Mu dapat dicerna dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ikut bersama-sama. Percaya bahwa Yesus luar biasa, katakan bersama dengan saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara dan silahkan duduk saat ini. Saudara, hari ini tidak khotbah biasa tapi lebih menjurus kepada pengajaran ya. Sebab saya pun baru dapat mendalami akan apa yang Tuhan sampaikan tentang rules of God ya. Saudara, pada saat saya sedang di taman dan pada saat saya bertanya Tuhan temanya apa sih yang tanggal 17 ini ya. Sesudah banyak bergumul dan tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan rules of God ya. Jadi saat saya mendengar rule of God, saya mulai berpikir, apa ya Tuhan ini mau apa? Saya belum bisa menangkap akan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk disampaikan. Sampai dengan beberapa waktu saya bergumul di dalam doa, mempersiapkan dan Tuhan banyak memberikan pelajaran. Dan pelajaran itu pun buat saya dan buat saudara semua yang saat ini hadir. Dan juga buat saudara-saudara yang streaming pada malam hari ini. Karena ini adalah sesuatu rahasia yang sangat dalam. Supaya saudara dan saya ini bisa menangkap. Saya berdoa supaya benar-benar firman yang disampaikan, pelajaran ini saudara bisa menangkap sesuai dengan Roh Kudus yang akan mengajar saudara ya. Sehingga saudara, oh aku ngerti maksudnya gitu. Sampai kita itu dapat mengerti yang Tuhan maksudkan dengan rule of God. Ya, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya itu hari ini benar-benar bersuka cita karena anak-anak yang dari luar kota banyak yang semua pada datang, terutama anak-anak penari dan pemain musik ya. Ini libur, mereka datang dan mereka mengatakan saya pengen ikut melayani. Ya, itu membuat saya sukacita sekali dan saya percaya kalau saya yang di sini sukacita, terlebih Bapa yang di surga pasti mengalami sukacita melihat kalian semuanya menari. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Ya.
Um, saya mulai ya ini ya. Saya harap saudara memperhatikan sungguh-sungguh dan saya berdoa untuk tidak ngantuk sehingga saudara bisa mengerti tentang rule of God. Jadi rule of God itu kan hukumnya Tuhan ya. Dapat dikatakan hukum Tuhan. Rule of God itu hukum Tuhan, firman Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan ya. Ini arti yang kalau dijabarkan, kalau saudara mendengar rule of God apa sih itu? Oh, itu adalah hukumnya Tuhan, firman Tuhan, aturannya Tuhan, dan perintahnya Tuhan. Itu semua dijabarkan dan menjadi satu kata rule of God ya. Nah, rule of God ini itu dibagi dua saudara ya. Rule of God ini dibagi dua. Jadi hukum Tuhan, firman Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan itu dibagi dua ya. Yang pertama itu adalah hukum Tuhan yang berlaku untuk umum. Jadi ada dua, hukum yang berlaku umum dan ada hukum yang berlaku khusus ya. Jadi hukum Tuhan ini yang dinamakan rule of God itu yang hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, aturan Tuhan itu dibagi dua. Yang pertama adalah hukum yang berlaku umum. Apa sih yang dimaksud dengan hukum yang berlaku umum? Yang berlaku umum adalah hukum berlaku untuk semua orang. Semua orang ya. Artinya semua orang adalah yang mengenal Tuhan. Itu hukum buat semua orang Kristen lah ya. Semua orang Kristen. Nah, contohnya yaitu tentang the Ten Commandment, tentang 10 perintah Allah. Saudara tahu yang dimaksud dengan umum begini. Pada waktu itu Musa diperintahkan Tuhan, betul kan ya? Musa diperintahkan Tuhan, kamu harus naik ke gunung dan kamu bertemu dengan saya, nanti aku akan memberikan hukum. Nah, hukum itu tidak berlaku buat Musa saja. Berlaku untuk umum, untuk semuanya ya, semua bangsa Israel pada waktu itu. Dan sampai dengan sekarang sebetulnya hukum ini juga berlaku buat kita semuanya sebagai orang-orang Kristen ya. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Itu semuanya berlaku untuk umum. Ya, itu yang dinamakan the Ten Commandment itu, yang itu 10 perintah Allah. Lagi di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru Tuhan memberi hukum yang baru kan? Ya, dikatakan begini, Tuhan yang memberikan hukum yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, lalu dengan segenap jiwamu. Ya, kasihi sesama manusia seperti diri kamu sendiri. Itu kan perintahnya Tuhan. Nah, perintah itu untuk siapa? Ya untuk semua yang mengenal Tuhan. Ya, sebenarnya untuk hukum apapun juga di dalam dunia itu mengambil daripada apa yang diperintahkan Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesama manusia. Betul? Itu secara umum. Ini hukum peraturan Tuhan secara umum. Ya. Jadi kita tahu kalau misalnya ada hukum yang dari Tuhan itu ada dua, yang satu berlaku untuk umum, berlaku untuk semuanya manusia. Ya. Dan yang kedua adalah yang dinamakan hukum secara khusus. Nah, yang kita bahas hari ini itu adalah hukum secara khusus. Nah, hukum secara khusus atau aturan Tuhan secara khusus itu apa sebenarnya? Ya. Yaitu hukum atau firman, peraturan yang spesial ya, yang spesial dikatakan yang khusus berlaku hanya untuk pribadi ya. Khusus untuk pribadi, tidak berlaku untuk semua orang atau setiap orang. Ya. Ini kan namanya kalian tuh kuliah hari ini ya. Dan pas saya jadi dosen ya gitu ya. Jadi hukum secara khusus adalah
peraturan yang dari Tuhan, hukum yang dari Tuhan, firman Tuhan, tapi berlaku spesial untuk orang-orang tertentu. Ya, untuk pribadi, bukan untuk umum. Ya. Jadi firman rule of God yang berlaku khusus ini itu berlaku tidak untuk semua orang. Hanya khusus untuk seorang dan seorang. Dan hukum yang berlaku khusus ini satu dengan yang lain tidak sama. Artinya berlaku buat saya belum tentu berlaku buat saudara. Bisa nangkep ya? Jadi ini khusus hanya untuk orang tersebut. Ya. Nah, ini salah satu contoh yaitu mengenai masalah pada suatu saat ini dalam perjanjian lama ya. Pada suatu saat Tuhan berbicara, berfirman ya. Rule of God, peraturan Tuhan, hukumnya Tuhan bicara kepada Samuel pada saat itu. Khusus kepada Samuel. Tidak kepada yang lain tapi khusus kepada Samuel dan firmannya begini. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang kedua ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Ini khusus ya, khusus buat Samuel pada waktu itu. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah sekarang gini saudara. Suatu saat Tuhan itu bicara sama Samuel. Ya. Firmannya itu gak pas sama 10 perintah Allah. 10 perintah Allah mengatakan jangan membunuh. Betul ya? Ya kan? Dan dalam hal ini di dalam perjanjian baru pun dikatakan begini. Kasihilah sesamamu manusia. Betul? Kasihilah musuhmu. Betul enggak? Kenapa firmannya ini bertentangan? Seolah-olah bertentangan dengan apa yang diperintahkan. Apakah Tuhan itu menyangkal perintahnya sendiri? Oh tidak. Saudara harus membedakan antara peraturan hukum secara khusus dan hukum secara umum. Ya. Jelas ya. Jadi pada saat ya kita melihat bahwa Tuhan menyampaikan itu dikatakan orang ini jahat perlu dihukum. Ya. Lalu ceritanya Samuel memberitahukan kepada Saul. Bunuh semuanya laki-laki perempuan anak-anak kecil. Seolah-olah kok kejem banget. Ya. Kenapa? Seolah-olah Tuhan itu, sedangkan Tuhan mati buat orang yang berdosa. Ya. Tuhan mati untuk menebus dosa semuanya. Tapi kenapa sekejam itu seolah-olah dalam artinya? Saudara tahu enggak? Tuhan itu pengetahuannya sejauh timur dari barat enggak ketemu. Namanya timur sama barat tuh enggak ketemu. Setinggi langit daripada bumi yang paling bawah. Itu nggak ketemu, nggak bisa terjangkau. Jadi pikiran Tuhan, ya, jangan kamu anggap seperti pikiran kita. Ya. Manusia seringkali menghakimi apa yang Tuhan katakan. Manusia selalu mengatakan kok Tuhan begini, kok Tuhan begini. Seolah-olah saudara dan saya itu lebih pintar daripada Tuhan. Jadi sebetulnya pengetahuan Tuhan, keadilan Tuhan, peraturan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan atas hidup saudara dan saya, sampai Tuhan itu memberi hukum ini, itu sebetulnya karena Tuhan itu maha dan maha.
Nggak ada bandingannya. Jadi kita jangan suka dalam kehidupan kita belum apa-apa jadi hakim. Kenapa kok begini? Kenapa Tuhan membuat seperti ini? Kenapa nggak cocok sama satu dengan yang lain? Seolah-olah saudara itu lebih pintar daripada Tuhan. Tuhan punya keadilan. Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan punya keadilan. Orang Amalek melakukan perkara yang tidak benar terhadap bangsa pilihannya. Nah, lalu kalau saudara mengatakan berarti Tuhan itu pilih kasih. Bukan masalah pilih kasih. Itu pemikiran saudara, Tuhan itu pilih kasih. Tapi Tuhan berpegang kepada perjanjiannya dengan sahabatnya. Dengan Abraham. Perjanjian Tuhan terhadap Abraham membuat Tuhan itu melakukan segala sesuatu berpegang kepada perjanjiannya. Ini pegang baik-baik saudara. Kalau saudara dan saya ya hidup di dalam perjanjian dan penetapan seperti yang kita deklarasikan setiap pagi, ingat dalam perjanjian dan penetapan saudara tetap dibela sama Tuhan. Ya. Ingat itu. Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Kedaulatannya tidak bisa dibantah apapun. Disebabkan karena apa? Kalau Tuhan sudah bicara, itu Tuhan sudah prepare semuanya. Tidak ada satupun orang yang bisa bantah. Iblis pun tidak berani. Karena keadilannya, kasihnya, sempurnanya, semuanya. Itu Tuhan yang saudara dan saya sembah. Ya, jelas ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan punya keadilan. Nah, sekalipun itu seolah-olah melanggar. Tapi Tuhan lakukan hal ini terhadap orang Amalek disebabkan karena apa? Keadilannya. Kamu berbuat yang tidak benar. Kamu harus menerima hukumannya. Tetapi kalau kita lihat Saul tidak melakukan bagiannya, dikatakan. Lalu apa yang dilakukan oleh Samuel? Dikatakan dari 1 Samuel 15 ayat 32. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan kehilangan anak. Jadi pada waktu itu betapa jahatnya si Agag ini ya. Demikian ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Coba bayangkan, dia seorang nabi ya. Kan biasanya nabi itu kan kudus, suci ya. Ini Agag tidak sekedar dibunuh, dicincang. Ibu-ibu ngerti kalau namanya nyincang daging sampai lembut kan, supaya tidak ada yang alot gitu. Dicincang saudara. Nah seolah-olah aduh kejem banget ya. Tapi Tuhan suka. Karena apa? Ini yang namanya firman khusus. Tapi kalau tidak dapat firman seperti itu, saudara jangan pakai firman ini untuk saudara. Misalnya, tuh Samuel kan dia itu mencincang. Karena apa? Karena orang itu jahat. Jadi saya sebagai anak Tuhan, boleh dong melakukan akan hal itu. Itu namanya firman khusus kamu pakai buat diri kamu. Tidak berlaku saudara. Kalau saudara saat ini ceritanya. Saudara ini merasakan disakitin lagi. Aku membales seperti ini kok jahatnya kayak Agag gitu ya. Aku mau balas, saya mau jadi Samuel gitu. Ya. Saudara, lalu saudara membalas. Apa yang kata Tuhan? Kamu salah. Kamu tidak melakukan firman secara umum. Kasihilah sesamamu manusia. Aku tidak bisa memaafkan. Tuhan Yesus juga, Tuhan juga nggak memaafkan Agag orang Amalek. Kan gak dimaafkan kan?
seolah-olah tidak dimaafkan kan? Karena dibales sih seolah-olah. Saudara, itu berlaku khusus ya. Saudara harus bisa membedakan hukum yang berlaku khusus dan hukum yang berlaku umum. Saya berdoa saudara bisa nangkep hal ini. Contoh lagi tentang Daud. Pada waktu Daud itu melakukan peperangan, ya, yang dibunuh orang Filistin itu dikatakan berlaksa-laksa. Itu yang menyanyi adalah penari-penari, orang-orang perempuan yang menari-menari memakai rebana, dikatakan Saul beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Jadi dia itu membunuh berlaksa-laksa. Kok nggak dihukum? Karena ada hukum yang berlaku buat Daud. Tumpas semua sama dia. Tetapi pada waktu, ingat, pada waktu dia itu mau membangun bait Allah, Tuhan katakan apa? Kamu gak boleh bangun. Anakmu yang nanti akan bangun. Karena kau banyak menumpahkan darah. Tuh. Tuhan itu nyuruh dia bunuh. Enggak, seolah-olah dalam tanda kutip enggak dosa lah gitu ya. Tapi pada waktu dia kerinduannya sungguh-sungguh mau membangun bait Allah buat Tuhan, rumah yang kudus, Tuhan katakan apa? Kamu enggak boleh. Karena kamu banyak menumpahkan darah. Nah, aneh kan? Itu Tuhan. Ya. Jadi saya berdoa kalau Tuhan melakukan segala sesuatu seolah-olah nggak masuk akal, jangan ngomong aneh ya Tuhan itu. Tuhan tidak aneh. Kalian yang aneh. Ya. Tuhan itu punya pengetahuan. Yang saya mau katakan tadi, setinggi langit daripada bumi, sejauh timur dari barat. Saudara harus tahu, itu Tuhan saudara dan saya. Nah, jelas ya, sudah ya sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas yang seperti ini. Yang kita pelajari hari ini kan saya sudah bilang itu adalah hukum yang pribadi, yaitu yang khusus. Ya. Artinya adalah begini, Tuhan kalau memerintahkan sesuatu kepada seseorang itu belum tentu berlaku untuk orang lain. Saya kasih contoh akan diri saya sendiri. Ya. Saya banyak mendapatkan perintah-perintah Tuhan ya, yang kadang-kadang gak masuk akal saya dan tidak berlaku untuk orang lain. Contoh, saat Tuhan mulai memanggil saya, ini awal pertama kali saya ini dari latar belakang gereja Protestan ya, tidak mengenal apa arti puasa, tidak mengenal apa arti perpuluhan. Ya, memang kalau di gereja ada persembahan perpuluhan tapi jarang dibahas jadi nggak ngerti juga. Dan saya waktu itu ya nggak pernah perpuluhan, tapi persembahan ke gereja tetap gitu ya. Tapi nggak tahu perpuluhan itu bagaimana. Nah, dan yang kedua tidak kenal puasa karena tidak pernah diajari puasa gunanya apa dan sebagainya. Tapi pada saat mulai panggilan Tuhan terhadap diri saya, Tuhan ngomong gini, nah saya itu mendengar benar-benar yang mengatakan kamu harus puasa 40 hari. Ya, hanya makan sekali setiap jam 6 sore. Itu jelas. Nah saudara saya mau sampaikan. Kalau mendapatkan yang namanya rule of God secara khusus ya, kamu harus tahu ya. Kamu harus tahu benar-benar bahwa harus ada keyakinan dalam diri kamu.
Ini yakin dari Tuhan. Jelas ya. Jadi kalau kamu mendapatkan perintah atau hukum atau peraturan atau firman yang khusus, yang pertama kali kamu harus yakin itu dari Tuhan. Tidak boleh kamu hanya cuma dengar-dengaran saja. Kalau suatu saat saudara itu didoakan oleh seorang hamba Tuhan misalnya, mendapatkan firman, kamu belum yakin, jangan dilakukan dulu. Ya, ini jelas ya. Jangan dilakukan dulu. Benar enggak ya ini dari Tuhan? Minta berkali-kali peneguhan. Sampai kamu itu yakin, oh ini firman khusus buat saya. Harus seperti itu. Istilah saya seringkali ngomong, kalau tahu persis itu dari Tuhan, kamu harus klek. Ya, saya suka ngomong gitu kan. Kamu harus klek, yakin betul ini dari Tuhan. Itu adalah hukum khusus buat saudara, tidak berlaku buat yang lain. Tidak berlaku buat orang lain. Nah, contoh pada saat Tuhan mengatakan begitu buat saya, karena saya ini dapat dikatakan waktu itu adalah cinta mula-mula lah ya, cinta mula-mula karena begitu saya kok Tuhan tuh bisa ngomong ya. Kok Tuhan itu benar ya gitu. Awal pertama kali saya juga ragu, ini suaranya siapa? Ini suara siapa? Karena saya belum pernah mengenal. Saya baca Alkitab tapi saya tidak mengenal itu suara siapa. Nah, kalau saudara tanya, Bu, suaranya kayak apa? Saya tidak bisa menerangkan. Suaranya itu ya begitulah, nggak bisa. 1001 ada di dalam suara itu. Ya. Sehingga membuat saya tahu persis, oh ini yang namanya suara Tuhan. Ya. Nah, pada saat saya mendapatkan firman itu yang diwajibkan buat saya, sekali lagi belum tentu buat yang lain. Nah, lalu saya apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, ada keyakinan. Ya, klek. Ya. Itulah sebabnya ya, saya lalu mengatakan, ya Tuhan. Jadi awal pertama kali tindakan pertama kali apa yang harus dilakukan kalau sampai kita mendapatkan firman itu. Yang pertama adalah taat, nurut, agree, setuju. Ya, setuju, sudah. Sekalipun tidak tahu. Ya. Tapi yang pertama yang kita lakukan taat, nurut, sudah. Nah, demikian juga yang saya alami pada saat itu. Saya belum pernah puasa. Ya. Puasanya yang saya lakukan itu tidak makan, tidak minum loh. Dari selama 24 jam. Tidak makan dan tidak minum. Ya. Itu saya lakukan. Nah. Waktu itu saya ini sakit mah akut. Kalau saya pergi ke sekolah ya, ke kuliah. Itu saya selalu membawa roti regal. Roti mari regal tuh. Zaman dulu juga sudah ada roti mari regal itu ya. Jangan dikira apa ada zaman dulu. Ada zaman dulu tahun 60 ya saya kuliah tahun 64 itu sudah ada. Jadi roti itu dari zaman dulu itu sudah ada saudara. Sampai sekarang saya masih suka gitu ya. Nah saya selalu bawa roti regal itu. Karena apa? Gak tahan lapar. Itu kalau perut saya sudah sakitnya luar biasa, sudah tidak bisa dengerin namanya dosen ngomong apa, wis nggak bisa kedengeran karena sakit. Ya. Saya tidak ngomong gini, Tuhan, aku tuh kan sakit mah, kenapa kau suruhkan aku puasa? Jangan suka komplain. Ya. Kalau kamu sudah yakin itu dari Tuhan, sudah klek sama Tuhan, ya,
Sudah, jangan komplain. Agree, setuju Tuhan, sudah. Nah, saudara, ngalami masalah enggak? Ngalami masalah saudara. Enggak pernah puasa. Los puasa. Ya, 24 jam gak boleh makan minum. Itu masih kuliah loh. Harus kuliah. Dan saya kalau kuliah dari Dago jalan kaki terus dur sampai ke Parahyangan itu di Jalan Merdeka itu. Jalan kaki saudara. Saudara bayangkan jalan kaki pulang pergi tidak minum tidak makan sampai 24 jam. Sengsara enggak? Cukup sengsara. Tapi saudara harus tahu, apapun kalau kamu sudah disuruh Tuhan, Tuhan itu mampu mengatur, menimbang bahwa kamu itu sanggup. Kalau kamu dinilai, ditimbang, kamu tidak sanggup, tidak bakal kamu dikasih firman itu. Tidak bakal engkau itu diberi beban lebih dari kekuatan kamu. Tuhan mungkin tahu saya sanggup. Jadi saya lakukan akan hal itu. Hari pertama lolos, bukan sekedar lulus, lolos saja ya. Hari kedua, mulai hari ketiga saudara, itu kalau sudah jam 3 sore. Namanya perut sakitnya luar biasa, sakit. Saya cuma kalau udah sakit, saya masuk kamar, saya cuma ngomong, Tuhan aku mau nyembah Engkau. Ya. Aku tahu ini terbaik buat diriku, sudah. Ya. Dan alhasil 40 hari itu saya selesai. Nah, selesai. Beberapa teman saya mengatakan gini, ngapain sih kamu puasa? Saya nggak bisa ngomong Tuhan suruh. Mereka nggak ngerti. Ya. Saya cuma ngomong, ya biarlah hidup saya ini lebih berkenan di hati Tuhan. Saya cuma ngomong begitu. Ya. Dan apa yang terjadi sesudah itu, saya nggak sakit mah lagi saudara. Jadi sembuh. Gitu. Jadi saya pikir, oh jadi kalau orang sakit mah puasa bisa sembuh. Belum tentu. Ngerti? Ya. Itu hukum buat siapa? Buat saya. Kamu jangan mengatakan Ibu Nani begitu sembuh. Ya. Jadi aku mau puasa 40 hari. Supaya mah kamu sembuh, jebol mungkin. Ngerti ya. Karena hukum itu tidak berlaku untuk umum. Itu berlaku buat saya. Jelas ya? Contoh ini jelas ya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu harus klik dulu. Nah, saya akan nyampaikan sesuatu yang gak ada Mos. Tolong ditayangkan Yeremia 32 dari BIMK. Ya, dari bacaan ya Yeremia 32. Ini bicara tentang Yeremia iya 32. Bukan ayat 1, ayat 6. Ayat 6 sama ayat 6 atau ayat 7 kira-kira. Begini saudara. Kalau ayat 6-nya mana? Apa? Ya ayat 6. Begini saudara. Yeremia nabi, betul kan? Dia nabi, dengar suara Tuhan. Tapi dia suka dengar juga akan nabi-nabi yang dia ngomong dari Tuhan.
Tapi ternyata tidak. Nah, makanya saya berdoa, kalau kamu itu dengar sesuatu perintah Tuhan, jangan buru-buru ngomong itu dari Tuhan. Ya, harus dicek, recheck betul-betul. Ya. Jangan sekali-kali itu seperti nabi-nabi yang lain sampai dimarahin sama Tuhan karena dia berani ngomong itu dari Tuhan. Ya. Seringkali kadang-kadang saudara, kalau kita itu lagi seneng sama, ini buat anak-anak muda ya, seneng sama perempuan. Tuhan, aku seneng sama orang ini Tuhan. Kayaknya betul loh, itu jodohnya saya. Belum tentu, sekali lagi ya, belum tentu kalau sama kamu sudah klik sungguh-sungguh, itu betul baru kamu ngomong. Kalau tidak, jangan mengada-ngada. Kamu akan sengsara masa depan kamu. Ingat ya, ingat. Nah, Yeremia ini sekalipun ya, dia itu nabi, sudah dengar suara Tuhan yang sungguh, apa yang dilakukan? Kita akan baca di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-6. Tuhan berkata kepadaku bahwa Hanamael, anak laki-laki pamanku Salum, akan datang untuk minta supaya aku membeli tanahnya di Anadot di wilayah Benyamin. Nah, ini Tuhan dikatakan berkata kepada Yeremia. Ini khusus apa? Umum? Hah? Apa? Sing keras lah. Nah, supaya kita tahu, supaya kamu itu nangkep nantinya. Ya. Kalau kamu diajar seseorang, kamu bisa meresponi, itu lebih nangkep. Ya. Jadi ini firman khusus apa umum? Nah, khusus sama khusus ya. Hanya khusus berlaku buat Yeremia. Nah, lalu dikatakan begini, dia suruh beli sesuatu, sedangkan sebetulnya dia nggak butuh tuh tanah itu. Sebab akulah sanaknya yang terdekat yang berhak untuk membeli tanah itu. Lalu tepat, lihat nih, lalu tepat seperti yang telah dikatakan Tuhan, datanglah Hanamael kepadaku di pelataran istana dan minta supaya aku membeli tanahnya. Saudara ngerti? Jadi kalau ada pesan Tuhan khusus buat kamu, itu pasti ada tanda-tanda di depannya untuk menggenapi akan firman itu. Jelas? Ya. Jadi jangan, kalau tidak ada tanda-tandanya, tidak ada sesuatu yang menunjang, dipikirkan lagi, benar gak sih aku mendengar itu? Jelas nangkep? Nangkep? Sebab zaman sekarang, ya, kenapa Tuhan kasih firman ini? Masa yang akan datang, engkau akan banyak melihat nabi-nabi palsu yang mengatakan datang dengan nama Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Ada nubuatan-nubuatan yang luar biasa, ya. Bisa kamu tergelincir. Jadi waktu saya mendapatkan firman ini, saya tahu, oh Tuhan, engkau itu sudah prepare. Ya. Sudah memberitahukan dulu, memberikan ancang-ancangnya apa yang harus dilakukan supaya kamu jangan terjerumus dan jatuh. Ya. Nah, kita lihat Yeremia ini. Begitu dia itu mendapatkan firman, dia nggak langsung, oh aku disuruh Tuhan untuk memberi. Langsung dia datang ke Anadot. Mana sih tanah yang mau dijual? Tuhan bilang sama saya suruh beli. Enggak, nunggu. Ya. Begitu juga kalau kamu dapat firman, itu loh jodohmu. Gitu ya. Lalu terus datang ini. Kamu tahu nggak? Kata Tuhan kamu tuh jodoh saya. Ya orangnya melongo. Betul nggak? Tunggu. Ya. Belajar menanti seperti Maria. Ya. Sampai semuanya itu jadi. Oh ini jadi. Firman jadi daging. Jelas? Nah, jadi pada saat Yeremia mendengar,
kamu harus membeli tanah ini. Oh ya. Nanti ponakan kamu datang. Oh ya. Udah. Nunggu ya. Menanti-nantikan Tuhan. Ya, ada firman kan? Menanti-nantikan Tuhan. Itu harus dilakukan. Kenapa sih saya memberitahukan ini? Saya ngalami. Dan bagaimana saya berjalan di dalam jalan yang Tuhan suruhkan. Semua yang difirmankan Tuhan jadi atas hidup saya. Karena saya tidak mau tergesa-gesa. Semua menantikan apa yang Tuhan mau. Jelas? Nah, lalu setelah itu dikatakan begini. Karena itu, lihat, perhatikan baik-baik. Karena itu aku yakin, ada kata-kata apa? Yakin. Nah, harus punya keyakinan. Yeremia yakin Tuhan betul-betul telah berbicara kepadaku. Ya, jadi gini, kalau dari Tuhan ada sesuatu tanda yang jelas sampai Yeremia itu yakin. Betul-betul ini firman Tuhan. Walaupun dia sudah dengar secara jelas akan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi jangan buru-buru. Segala sesuatu kalau buru-buru itu tidak baik. Betul? Ya, sekali lagi katakan sebelahnya, jangan buru-buru. Anak-anak ya, kalau mau cari pacar jangan buru-buru ya. Tahu, jangan buru-buru gitu. Ngeliatin orang cantik ngomong pacarnya, ngeliatin orang ganteng ngomong pacarnya. Ya gimana? Ya, ayo. Jangan buru. Ya. Lihat seperti Yeremia. Karena itu aku yakin Tuhan betul-betul telah berbicara kepadaku, kata Yeremia. Maka baru Yeremia bertindak. Apa yang dikatakan? Maka aku membeli tanah itu dari Hanameel dengan harga 17 uang perak. Kupanggil saksi-saksi di depan mereka, kutandatangani surat pembeliannya dan kububui segel dan kutimbang uangnya. Jadi gini, ini pelaksanaannya ya. Dapat firman, Yeremia nih dapat firman, nunggu. Tiba-tiba benar Hanameel datang. Oh betul, tanda satu. Ya. Lalu tiba-tiba dia ngomong, kamu harus nebus tanah saya. Nah, tanda kedua datang, ya kan? Terus akhirnya dilakukan. Terus bagaimana? Kalau mengenai masalah harga, Tuhan tidak sebutkan harga berapa, tapi saudara harus tahu itu pakai hikmat manusia. Ya, hikmatnya kita kalau mau jual beli jangan langsung merasakan gini. Oh ini Tuhan ini. Kamu minta berapa? Misalnya minta 1 miliar. Cereng. Ya itu namanya kurang bijak. Ngerti? Orang dagang tidak boleh begitu. Sebisanya kita beli rendah ya rendah. Sebisanya kita bisa tawar ya tawar. Jelas? Ya. Jadi harus pakai hikmat manusia yang dari ilahi. Ya. Untuk jual beli. Yang kedua, apa yang dilakukan? Harus ada suratnya kudu ditandatangani. Jangan merasakan, wah ini dari Tuhan. Wis aku merem lah, gak apa-apa. Kamu minta berapa? 5M. Cereng 5M. Gak minta tanda terima. Gak minta dia suruh tanda terima. Gak minta dia suruh tanda tangan jual beli. Yaitu namanya goblok. Apa namanya? Nah. Sesudah itu kalau dibohongin lalu mengatakan Tuhan kenapa aku sudah nurut sama engkau kok jadinya begini. Sing salah sapa kata Tuhan. Ngerti? Belajar minta hikmat Tuhan.
minta roh kebijaksanaan di dalam melakukan segala sesuatu. Nanti akhirnya kita bisa lihat, oh kalau dapat firman yang khusus, ini tindakan yang harus kita lakukan. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang jempolan. Ya, ngerti? Ngerti ya? Nah, itu yang kita harus lakukan. Ya. Nah, sekarang sekali lagi yang harus dilakukan apa? Yaitu nurut, setuju dengan Tuhan. Ya. Apapun yang diperintahkan, lakukan saja, saudara. Lakukan saja. Contoh yang kedua tentang diri saya. Saya sudah sering kali sampaikan kesaksian ini tentang tidak boleh nonton TV. Betul ya? Ya. Saya itu tidak boleh nonton TV, tidak boleh nonton film. Saudara. Enak enggak? Enggak enak, saudara. Saat itu saya baru mahasiswa. Teman-teman saya itu semuanya pada ngajakin nonton. Ya. Ini pas, kita kan namanya mahasiswa. Ya. Kalau mahasiswa itu selalu cari film yang bagus tapi sing murah gitu ya. Nah, semua pada nonton. Saya enggak nonton sendiri. Kenapa sih kamu? Ini filmnya bagus, bla bla bla. Enggak. Kamu enggak seneng nonton? Saya senyum. Saya ngomong enggak seneng, saya seneng. Kalau saya ngomong gak boleh sama Tuhan, bisa diketawain. Ya sudah, saya senyum aja. Sampai suatu saat Om indekos saya baru pulang dari Makassar. Dia dulu tugas di Makassar, dia seorang kolonel. Nah, saat ngomong, ayo anak-anak nonton sama Om semuanya. Nah, ditraktir sama Om. Nanti habis nonton kita makan-makan, kata Omnya ya. Nah, semua pergi. Kenapa kamu gak ikut? Kata, Om saya mau di rumah aja. Kenapa kamu gak ikut? Besok hari Minggu. Kalau hari Minggu itu tidak usah belajar, kata Omnya. Ya, saya ngajak kalian juga hari Sabtu malam Minggu. Jadi ayo ikut Om. Om saya enggak, saya mau di rumah. Kenapa sih kamu gak suka nonton? Suka tapi saya di rumah aja. Ya. Enak enggak? Enggak enak. Penyalipan diri terus ada dalam hidup saya. Ya. Jadi walaupun itu tidak enak, tapi kamu harus tahu Tuhan sanggup untuk memberi kekuatan sampai kamu sanggup menanggungnya. Itu Tuhan. Ya. Wujud nyata dari zaman itu sampai saya umur 81. Bisa kuat tuh. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Ditimbang. Ya, ditimbang. Yang penting kamu harus belajar untuk agree, setuju dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, ya Tuhan. Kalau kamu sudah klek. Ya, apapun yang diperintahkan, kalau kamu sudah yakin itu dari Tuhan, lakukan. Hati-hati ya, saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan pada saudara. Ya. Karena banyak sekali sangat tipis antara betul dan ragu-ragu. Itu banyak sekali. Kalau kamu mendapatkan sesuatu dan tanda-tanda itu tidak menunjang, stop, berhenti dulu. Berhenti dulu. Kalau tanda-tanda yang diberikan tidak menunjang daripada firman yang disampaikan, stop. Sekali lagi, jangan diteruskan dulu. Berhenti. Berhenti dulu. Ya. Sampai semuanya menjadi nyata. Sampai semuanya menjadi sesuatu kenyataan. Sampai tanda-tanda itu diberikan dan kamu bisa mengerti. Yes. Jalani lagi. Ya. Nah. Kita akan belajar yang namanya setuju itu seperti Ayub. Ya.
Ayub itu begitu luar biasanya, tapi setuju dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap dirinya. Kita lihat ayat yang ke-20 dari Ayub 1. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini namanya benar-benar agree, setuju dengan Tuhan. Apapun dia setuju karena dia tahu siapa Allahnya. Tidak akan membiarkan dia dicobai lebih dari kekuatannya. Ujungnya dia tetap kuat tuh. Sampai akhirnya semuanya dipulihkan. Ya. Yang kedua, percaya. Ya. Antara belief dan trust. Ya. Kalau belief itu percaya. Ya. Tok percaya. Tapi kalau namanya trust itu percaya dan berserah, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi antara belief itu kalau bahasa Inggrisnya belief dan trust, kita seringkali ngomong percaya, percaya, percaya. Tidak ada bedanya. Tapi kalau saudara tahu antara belief dan trust itu beda banget, ya. Kalau belief itu ya kamu percaya sama Tuhan Yesus? Ya, kalau saya tanya di sini semua, saudara percaya sama Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Hah? Saudara percaya sama Tuhan Yesus? Saudara percaya Yesus itu mati buat saudara? Saudara percaya bahwa saudara itu adalah milik Tuhan? Nah, sekarang tentang trust. Percaya, berserah, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan tidak gampang. Di antara semuanya saya yakin tidak semua. Trust itu tidak semudah kata-kata. Ya. Saya kemarin diberkati dengan ilustrasinya Lucky. Ya. Coba ini ilustrasi, tapi ini sesungguhnya kejadian ya. Ada seorang akrobat yang terkenal, saya nggak tahu namanya siapa, Lucky kemarin juga ngomong, tapi saya nggak masuk pikiran ya. Pokoknya nggak usah, kamu kalau mau ya cari sendiri di Google atau tanya AI nanti pasti tahu. Ini seorang benar-benar hidupnya adalah seorang akrobat ya. Akrobat yang mulai sejak dari kecil sampai dia tua, sampai dia itu punya anak, punya keluarga dan sebagainya, kerjanya akrobat. Saking pinternya, saking luar biasanya, akrobatnya itu mendunia, bukan sekedar untuk kotanya saja, mendunia. Semua orang dunia itu mengagumi dia. Kenapa? Karena dia itu hebat luar biasa. Berani, nggak ada, ini talinya bukan tali biasa ya, tali besi ya, itu dicantolkan di Niagara Falls. Ini kejadian sungguh-sungguh bukan main-main ya. Nah, terus dia bisa pertama kali sebelum dia lakukan hal ini, dia bisa jalan kanan kiri berkali-kali. Lalu apa yang dilakukan? Dia pakai di matanya ditutup kanan kiri. Selamat, tidak jatuh. Wah, semua orang tepuk tangan. Hebat, 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 hebat. Luar biasa. Orang kok bisa kayak gitu ya. Lalu dia mulai pakai kereta yang begitu. Kereta roda 1, saudara. Nah, terus dia ngomong, kamu percaya bahwa aku sanggup untuk membawa kamu dari A sampai Z, dari ujung sana sampai ujung sini? Percaya, percaya. Ya oke. Kalau kamu percaya,
Siapa yang mau jadi volunteer? Ayo, sini, naik di sini, tak bawa engkau dari sana ke sini. Orang pada wanita ya, wanita ya. Dia percaya loh, percaya, tapi tidak trust, no trust, but believe. Ya. Percaya dia. Kamu percaya gak sih dia bisa? Ya percaya, tapi kamu mau gak? Enggak mau. Saudara. Nah sekarang saya nggak tahu saudara mungkin lebih ciamik dari saya ya. Ini saya andai kata begitu terus dia ngomong, Ibu Nani percaya sama Tuhan Yesus? Iya. Yuk ikut saya. Kamu nggak percaya sama saya bisa bawa kamu ke sana sini. Yuk kamu mau nak ini? Saya akan katakan terima kasih. Loh sungguh jujur. Sekarang kamu tak tanyain, berani nggak? Ayo anak-anak ini berani nggak? Hah? Ngomong sing keras, malu ya. Berani nggak? Kamu berani semua nggak? Berarti kamu nggak trust. Gak mudah kan yang namanya trust? Gak mudah loh, sungguh. Saya aja nih. Kalau saya juga gak berani saya. Tapi percaya nggak kalau dia itu pintar? Ya percaya. Tapi saya tidak bisa mempercayakan diri saya sama dia. Tapi ini dikatakan ada orang perempuan yang berani. Why? Kenapa? Kenapa orang perempuan ini berani setelah diselidik? Memang akhirnya dia nggak jatuh loh. Nah, tapi kalau saudara kan pikiran gini. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Betul nggak? Hah? Punya pikiran gitu nggak? Memang dia bisa. Jangan-jangan tuh ya. Jangan-jangan nanti pas saya jatuh. Betul nggak punya pikiran gitu? Ayo. Ya berarti sama-sama saya. Sama-sama saya. Saya pun nggak berani. Dikasih uang emas 1 ton. Mau nggak kamunya? Nggak mau. Nyawa ini tuh. Betul nggak? Duit bisa dicari. Nyawa nggak ada yang bisa nyari, saudara. Nggak berani. Apalagi misalnya ya masih ada anak, masih ada suami, masih ada bayi. Lah hari mati anakku gimana? Betul nggak? Pikirannya kan banyak karena tidak trust. Ternyata setelah diselidiki, kenapa itu kok ada? Saya berani. Betul. Silakan naik. Dia naik. Memang selamat. Setelah diselidiki siapa itu? Anak perempuannya. Ngerti? Anak perempuannya itu benar-benar teras sama papahnya. Papaku hebat. Papaku tidak bakal menyelakakan aku. Papaku adalah benar-benar dia mengerti. Aku percaya penuh sama papaku. Bukan sekedar believe. But trust with my father. Dia benar-benar percaya. Papaku udah bakal. Dan aku percaya kemampuan papaku hebat. Berani dia. Dengan santai. Dibawa ke sana. Bawa balik lagi. Wah dia merasakan. Luar biasa papaku, tepuki tangan semuanya, selamat semuanya saudara. Kenapa dia bisa trust? Karena itu papanya. Kenapa dia bisa benar-benar mempercayakan masa depannya? Karena dia tahu kemampuan papanya. Sekarang saya tantang. Kamu percaya nggak kamu punya bapak yang luar biasa? Sekedar believe or trust? Bohong. Kalau lagi ngendani masalah apa, Tuhan, kenapa kok izinkan aku terjadi? Sedangkan dia itu sudah tahu yang terbaik buat kamu. Ada seorang yang merasakan itu jodohnya di tengah jalan putus. Tuhan, rasanya itu kan dulu kan jodohnya saya. Kenapa aku jadi patah hati? Hatinya patah, terpotong-potong. Ya.
Namanya trust. Tapi tubuh, jiwa, rohmu, roh sehingga tubuh sama jiwamu terpotong-potong nyalahin Tuhan. Itu trust namanya. Hah? Trust apa enggak? Nah, kamu seringkali masih begitu loh. Tidak mudah. Ya. Tapi yang Tuhan mau, engkau harus mencapai taraf sampai trust sama Tuhan. Ya. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, tetap katakan, dia baik. Ya. Saya mengajar saudara, pada masa-masa seperti sekarang ini, saudara masuk masa tahun kelimpahan, tapi tahun kesukaran, tahun kegelapan, banyak perkara diprediksi nanti bakalnya. Tapi Tuhan sih belum ngomong sama saya, cuman diprediksi katanya mulai bulan April, Mei, Juni itu akan terjadi panasnya luar biasa katanya, prediksinya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, sampai misalnya terjadi hal-hal yang harus semuanya dipotong, terjadi inflasi, lalu apa yang naik, ini naik, semuanya naik ya. Maksudnya naiknya bukan naik tangga ya, semua bahan-bahan naik dan sebagainya. Tetaplah percaya, trust. Ya, seperti anak perempuan tadi, percaya penuh kepada bapaknya. Saya berdoa saudara harus percaya kepada Bapak kita yang di surga. Saudara harus ngata gini, lah ya wong mau disalib aja buat saya, masakan aku ndak ditolong? Tuhan pasti tolong saya. Amin. Nah, sampai benar-benar percaya seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Kita lihat dalam Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Nah, sampai begitu itu namanya trust. Tuhan tolong, puji Tuhan. Enggak tolong, tetap puji Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu itulah yang terbaik buat saudara dan saya. Itu namanya trust. Benar-benar kalau Pak Yusak ngomong glinding wae. Wes, percaya penuh bahwa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, kalau saudara bisa seperti dua ini, setuju dengan Tuhan, dan saudara bisa mengatakan, Tuhan, aku trust with you. Kita akan mendapatkan yang dinamakan Yesaya 1 ayat 19. Yesaya 1 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, nah ini Yesaya 1 ayat 19. Jikalau kamu menurut dan mau, nah ya, ini janji. Ya. Dan janji ini memang merupakan firman Tuhan secara umum. Tapi hari ini menjadi rema dalam hidupmu. Amin. Ini firman menjadi rema, yaitu firman khusus buat yang mau nangkap firman Tuhan hari ini. Ya. Yang mau nangkap firman Tuhan hari ini merupakan firman khusus buat pribadimu masing-masing. Ya. Kalau kamu percaya akan jadi dalam hidup kamu. Ya. Yesaya 1 ayat 9 jika kamu
Kamu itu pribadi, betul? Kamu, ya. Lalu diganti, jika saya, ya, nama kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Siapa yang mau menikmati hasil baik negeri ini? Coba angkat tangan. Pengen tahu sayanya, berapa orang yang mau? Berapa orang yang mau? Yang dikatakan bahwa kamu akan menikmati makan hasil baik. Makan loh, berarti kamu nikmati, merasakan, ya. Tapi harus menurut dan mau. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan jika kamu rela dan taat. Jadi nurutnya tidak dipaksa. Ya. Rela dan taat, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri. Nah, ini rema buat saudara dan saya yang hari ini mendengar firman Tuhan. Ya. Dan ini adalah rule of God secara khusus. Ya. Jadi nurutlah sama Tuhan. Ya. Punya roh kerelaan dan ketaatan. Maka kamu akan memakan hasil terbaik di Indonesia. Di mana? Di Indonesia. Ya. Kalau kamu percaya, ini akan jadi dalam hidupmu. Amin. Nah, contohnya siapa? Abraham. Ya, kita akan baca yang terakhir dari Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Lalu Abraham nurut. Walaupun tidak tahu, tapi mau nurut. Abraham nurut, rela taat. Hasilnya apa? Yang dinikmati. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Betul enggak? Digenapi enggak? Abraham digenapi enggak menjadi bangsa yang besar? Digenapi. Ya. Abraham diberkati enggak? Diberkati. Ya. Contoh, enggak punya anak, enggak bisa punya anak, dapat anak. Ya kan? Dapat anak secara daging, dua-duanya diberkati. Itu yang namanya Ismail tuh diberkati loh. Ada 12 lebih daripada raja-raja di Timur Tengah itu keturunannya Abraham juga. Diberkati, ya. Lalu serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Sampai sekarang kan siapa yang nggak kenal? Dari agama lain sekalipun dia tahu siapa Abraham, betul? Bapak Abraham. Jadi kan terkenal dianya. Termasyhur. Keturunan Abraham, termasuk saudara dan saya ini secara rohani kan kita katakan aku turunan Abraham, betul? Diberkati. Ya. Kalau mau taat dan rela, saudara. Belajar, trust, percaya penuh. Apapun yang diperintahkan Tuhan. Kalau kau lakukan akan hal itu, maka saudara dan saya akan menikmati hasil bumi, hasil negaramu. Ya. Saudara, saya mengucap syukur dengan apa yang sampai saat ini. Ya. Tuhan peliharakan saya. Sungguh, saya tadi waktu di situ saya bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kalau engkau memberikan segala fasilitas yang luar biasa ini dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Siapa yang punya pikiran, Tuhan bisa memberikan semuanya itu. Yang saat ini saudara bisa nikmati. Ya. Siapa bisa mikir punya sekolahan. Siapa bisa mikir ada radio. Ya. Siapa yang bisa mikir anak-anak yang di luar kota pada datang semua dan menari. Ada kebanggaan dalam diri saya. Bangga bukan berarti sombong ya. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Mereka itu masih kangen sama di tempat ini. Amin. Anak-anak ini kangen. Rasanya aku
kalau di sini mau melayani dulu. Ya. Saya kalau melihat anak-anak sudah di luar kota, kalau datang, dia selalu datang lagi. Kalau PW, aduh senang sekali. Satu hal kebanggaan saya, senang. Saya bilang Tuhan terima kasih, saya melayani Engkau. Anak saya melayani Engkau. Mantu saya melayani Engkau. Cucu-cucu saya melayani Engkau. Ada sesuatu hal yang saya rasakan, aduh Tuhan. Benar-benar menikmati apa yang Tuhan sediakan. Ya. Belajar agree with God. Belajar trust God. Gak ada cara lain. Supaya saudara menikmati segala yang disediakan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Kita masuk dalam doa. Mari pemimpin pujian, pemain musik. Nyanyikan aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Ya. Yuk bangkit berdiri. Ya. Tuhan yang besar. Yuk katakan dengan segenap hati. Berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo nyanyikan dengan segenap hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, kami menerima kemenangan yang daripadamu malam ini Tuhan. Biarlah Yesaya 1 ayat 19 menjadi milik kami. Seret kami, paksakan kami untuk percaya dan sungguh-sungguh Tuhan, kami setuju dengan Engkau. Tanamkan semua firman-Mu dalam hati kami. Terus Kau terjemahkan, terjemahkan Tuhan, terjemahkan sampai kami ngerti akan apa yang dimaksudkan dengan rule of God secara khusus. Terima kasih untuk semua. Meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.